Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Mei 2022, kita akan masuk dalam renungan. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh bangun dengan tubuh yang disegarkan. Terima kasih akan tuntunan-Mu dalam tidur kami. Sebelum kami bekerja, kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Turunlah Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti apa kata firman-Mu, dan kami pakai sebagai pedoman, penuntun untuk melaksanakan segala aktivitas hidup dan kehidupan kami hari ini. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Yang berbunyi, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema renungan kita pada pagi ini, pulang dengan bersuka cita. Sule Situang Kaparanuan. Di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu sang ibu sangat sedih dan berat berpisah. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota itu. Membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersuka cita, sekalipun harus berpisah sementara. Murid-murid juga merasa sedih, harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua.
Mereka adalah saksi kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk setia menantikan Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kesaksian bagi dunia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid sujud menyembah. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Saat menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari gereja? Mari kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangannya kembali. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih akan waktu yang indah yang kami telah pakai untuk membaca, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami selalu bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, tuntun dan jaga anak-anak kami yang sementara bersekolah, menuntut ilmu, yang mencari pekerjaan. Tuhan juga mereka tuntun setiap usaha dan kerja mereka. Biarlah mereka setia pada suatu saat nanti apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai dengan sukacita dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat keluarga jemaat yang ada dalam pergumulan karena kedukaan, kesedihan, kegagalan. Hiburkan dan kuatkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah mereka boleh melewati masa-masa yang sulit dan dapat memperoleh kekuatan yang daripada-Mu. Bapa dalam surga, jemaat lansia, Tuhan berikan semangat kehidupan agar mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan sehat dan kuat dan bersukacita selalu. Ya Bapa, jemaat, Bapak Ibu yang berulang tahun, yang sukses dalam pekerjaan, dalam studi, berkatilah mereka apa yang mereka sudah terima. Biarlah mereka selalu bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan melindungi kita dalam segala aktivitas kita, dan marilah bekerja dan melayani sambil memuliakan Tuhan lewat karya dan kerja kita, masing-masing dimanapun Tuhan menempatkan kita. Salam sehat, terima kasih kebersamaan kita pagi ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di renungan pagi besok dan yang akan datang. Shalom.